Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Let's enjoy this video. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Bersama saya Miftahul Jannah. Kalian pernah tidak melihat kabel seperti ini? Atau seperti gambar ini? Ya, gambar tersebut adalah serat optik. Apa sih serat optik itu? Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya yang digunakan biasanya laser atau LED. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas prinsip kerja dan kelebihan pada serat optik. 1. Prinsip kerja serat optik. Prinsip kerja serat optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal, refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim, memungkinkan untuk mengontrol secara efisiensi sampai ke tujuan. Gelombang cahaya ditutupi dengan inti dari fiber optik. Dalam hal yang sama bahwa frekuensi sinyal radio ditutupi dengan coaxial cable. Gelombang cahaya diarahkan ke ujung serat dengan direfleksikan di dalam inti. Kabel fiber optik biasanya diaplikasikan pada infrastruktur jaringan telekomunikasi, misalnya pada jaringan telepon dan jaringan komputer. Ada dua jenis kabel fiber optik. 1. Kabel fiber optik multimode adalah tipe yang digunakan untuk tujuan komersial. 2. Kabel fiber optik single mode dikembangkan untuk mempertahankan integritas data spasial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik jarak yang lebih jauh. Yang kedua, kelebihan serat optik. Kelebihan serat optik dibandingkan dengan teknologi transmisi lainnya termasuk A. Kecepatan tinggi. Fiber optik mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jauh lebih cepat daripada kabel tembaga konvensional. Hal ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan yang lebih responsif dalam berbagai aplikasi. B. Kapasitas lebih besar. Fiber optik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghantarkan data dibandingkan dengan kabel tembaga. Lebar pita yang lebih besar memungkinkan pengiriman data yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. C. Ketahanan terhadap gangguan. Fiber optik tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan lainnya. Sinyal cahaya tidak dipengaruhi oleh medan elektromagnetik yang ada di sekitarnya, sehingga mengurangi kemungkinan gangguan pada transmisi data. D. Jarak transmisi jauh. Fiber optic single mode memungkinkan transmisi data jarak jauh tanpa perlu penguatan sinyal yang berlebihan. Hal ini membuat ideal untuk aplikasi jaringan telekomunikasi jarak jauh. E. Keamanan. Fiber optik memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena cahaya yang dikirimkan tidak bocor keluar dari serat, sehingga sulit untuk disadap atau dipantau. F. Bandwidth. Kemampuannya untuk menyediakan kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan data dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Sobat Fisika, tahu tidak kalau serat optik ada di bawah laut loh? Ya, kabel serat optik terdapat di bawah laut dalam bentuk kabel bawah laut. Kabel bawah laut adalah kabel serat optik yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kabel-kabel ini berfungsi sebagai jaringan backbone yang menghubungkan antar pulau dan antar negara. Kabel bawah laut terbuat dari serat kaca yang disebut dengan komunikasi serat optik. Teknologi ini mengubah informasi menjadi sinyal optik atau cahaya dengan menggunakan sumber cahaya LED. Kalian tahu tidak kelebihan serat optik dibandingkan dengan gelombang pada tower?
Serat optik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan gelombang pada tower, misalnya seperti kecepatan tinggi. Serat optik mampu mengirimkan data dengan kecepatan tinggi, bahkan sampai beberapa gigabyte per detik. Kecepatan ini mendekati kecepatan cahaya, yaitu sekitar 200.099.792 km per sekon. Bagaimana sih penggunaan serat optik di Indonesia? Penggunaan serat optik di Indonesia semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan internet yang lebih cepat serta lebih stabil. Misalnya seperti peningkatan infrastruktur telekomunikasi. Banyak operator telekomunikasi besar di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL telah mengembangkan jaringan serat optik di seluruh Indonesia. Serat optik ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan internet serta layanan komunikasi data lainnya, termasuk untuk mendukung konektivitas 4G dan 5G. Kesimpulannya, serat optik adalah teknologi yang mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya melalui untaian kaca atau plastik halus. Serat optik bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya yang ditransmisikan melalui kabel serat optik. Sekian video pembahasan materi tentang prinsip kerja dan kelebihan serat optik. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi guys. Sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari